Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi di tema 7 kepemimpinan subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mupel yang kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke materi. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut ya. Saya akan bantu membaca, kalian simak baik-baik. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Hana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Hana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Hana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Hana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk memberi makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Hana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andre, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Hana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Hana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Hana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Hana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Hana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Hana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Iya, ayo berdiskusi. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Kalian bisa berdiskusi dengan teman atau orang tua kalian untuk menjawabnya. Nah, di sini saya akan memberikan alternatif jawabannya. Yaitu, ya pastinya, negara kekuasaan akan hancur dan terpecah jika tanpa pemimpin yang tak bertanggung jawab. Yang kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Iya, saya akan memberikan alternatif jawabannya lagi, kemudian kalian bisa mengembangkannya melalui jawaban kalian sendiri. Yaitu pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Yang disyukuri ialah menjadi pemimpin yang baik dan bijak dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang besar
dan juga dihormati serta dapat memberi teladan bagi yang dipimpin. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kita lanjutkan, kita mempelajari nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita lanjutkan. Iya, di situ ada percakapan antara Ibu dan Dayu. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Kita simak. Ayo menulis, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alternatif jawabannya adalah di rumah bersama keluarga kita dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu seperti yang pertama, bersama-sama membersihkan lingkungan rumah sehingga rumah jadi bersih dan nyaman. Yang kedua, saling membantu dan melaksanakan tugas rumah sehingga tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, membantu ayah mengecat dinding rumah sehingga rumah menjadi rapi. Yang keempat, membantu ibu memasak di dapur sehingga pekerjaan ibu cepat selesai. Yang kelima, bergotong royong merapikan taman sehingga taman menjadi rapi, indah, dan asri. Selain itu, kalian juga dapat menambahkannya sendiri. Kita lanjutkan. Ya, itu bentuk kemanusiaan yang ada di sekolah. Yang pertama, memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi sekolah. Yang kedua, bertugas secara bergantian sebagai petugas koperasi sekolah. Yang ketiga, membayar simpanan wajib koperasi sekolah. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di koperasi sekolah. Yang kelima, bergotong royong merapikan barang-barang di koperasi sekolah. Tentunya selain itu kalian juga dapat menambahkan sendiri, yaitu sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada di sekolah. Kita lanjutkan. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Iya, saya berikan alternatif jawabannya, yaitu menurut kami, adanya pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu dalam lingkungan sosial. Adanya nilai kemanusiaan sangatlah penting demi adanya keharmonisan dalam menjalani interaksi sosial. Adanya nilai-nilai kemanusiaan membuat seseorang memiliki rasa peduli akan sesama, kemudian juga menanamkan rasa saling menghormati antar individu dalam bermasyarakat. Kita lanjutkan. Peran Indonesia di ASEAN. Ya, yang pertama yaitu KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Merupakan KTT pertama ASEAN yang diadakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, peran Indonesia yaitu menjadi penyelenggara KTT ASEAN, pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia di ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia yaitu mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen, mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen. Kita lanjutkan. Peran Indonesia di ASEAN dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yaitu 19 Juli 2011. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau IPR. Peran Indonesia yaitu menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Kita lanjutkan. Kerjasama dalam bidang politik negara-negara ASEAN, yaitu 1. Kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN. Yang kedua, persahabatan dan kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TIC. Yang ketiga, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Yang keempat, kita lanjutkan. Peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsul. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Yang keenam, ikut bekerjasama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Yang ketujuh, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu carilah satu teks pidato. Selanjutnya, identifikasikanlah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Bacakan hasil diskusimu kelompok di depan kelompok-kelompok lain. Tentunya kalian dapat merekamnya melalui video dan mengirimkannya ke grup kelas kalian agar dapat dinilai oleh Bapak Ibu guru kalian. Kita lanjutkan. Ayo renungkan, pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Keterampilan apa yang aku latih hari ini? Sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Setelah kalian renungkan, tentunya kalian harus bisa mengembangkan materi yang telah kalian pelajari. Kita lanjutkan. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasikanlah penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kamu lakukan di lingkungan keluarga. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Di depan tadi kalian sudah mempelajari nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam rumah atau lingkungan rumah, yaitu di lingkungan keluarga. Kalian dapat menuliskannya. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.